Filsafat Islam adalah nama yang generik, original, yang lahir dari keseluruhan pemikiran yang berkembang dalam bukan dunia Islam tapi peradaban Islam. Baik itu Arab atau non-Arab, Muslim atau non-Muslim, di Timur Tengah atau enggak, bahasa Arab atau Persia atau Melayu, sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Itulah filsafat Islam. Jadi kalau tadi kamu bingung definisinya, ya wis tetap pakai filsafat Islam, cuma dengan definisi itu. Filsafat Islam adalah nama generik dari keseluruhan pemikiran yang lahir dan berkembang dalam lingkup peradaban Islam dimanapun itu berada. Nanti kita lihat apa yang membedakan filsafat Islam dengan filsafat yang lain, di mana letak generiknya. Itu yang ketiga. Oke, itu tadi. Kesimpulannya ada di sini. Oke ya, ini beberapa fakta. Seperti tak bilang, tidak semua filosof Muslim itu Islam. Kemudian biasanya khusus untuk filsafat disebut bahwa dimulai sekitar abad kedua Hijriah atau awal abad 9. Dan filsafat Islam di abad kedua, abad 9 inilah yang nanti sekitar 3 abad setelah itu memicu lahirnya Renaissance di Barat. Ini yang sering disebut orang bahwa Barat juga ya nanti terpengaruh oleh Islam. Biasa peradaban itu saling mempengaruhi. Indonesia dipengaruhi Amerika, ya wajar wong. Amerika sekarang kan rajanya peradaban masa kini. Mungkin kamu gak sadar, mungkin kamu anti, tapi pasti ada pengaruh itu. Dan di ensiklopedia Britannica, Barat yang mengadopsi Islam habis-habisan itu disebut one of the largest technology transfer in world history. Jadi jasanya para filosof Muslim dan para ilmuwan Muslim melahirkan Renaissance di Barat. Era awal ini diawali di Al-Kindi, diakhiri di Ibn Rus. Era awal ya, yang orang terus menyebutnya filsafat peripatetik, peripatetik Arabic School, aliran peripatetik. Kalau bahasa Arabnya biasanya disebut filsafat masyaiyah. Ya, terjemahannya masya itu artinya jalan. Sebenarnya peripatetik itu kan untuk menyebut filsafatnya Plato, Aristoteles. Kenapa disebut jalan atau jalan-jalan? Karena Plato itu yang punya akademia, kalau ngajar mahasiswanya nggak pernah di dalam ruangan seperti ini. Ngajarnya di taman, outdoor. Terus dia ngajarnya nggak sambil duduk di depan kayak gini, sambil jalan-jalan di antara mahasiswanya. Maka disebut filsafat jalan-jalan, masyaiyah. Dan ini nanti diadopsi oleh para filosof Muslim karena banyak terpengaruh oleh Plato dan Aristoteles, terus disebut filsafat masyaiyah, cuma versi Arab, maka disebut peripatetik Arabic School. Jadi jalan-jalan. Atau kita bikin istilah baru, kalau dulu jalan-jalan ini filsafat nongkrong misalnya, karena kita sambil nongkrong di sini sambil. Atau bikin yang baru, besok kita tidak di sini, keluar aja coba di angkringan, jadi kita sebut filsafat angkringan. Kan itu tidak apa-apa, biar khas. Oke, setelah eri peripatetik, setelah meninggalnya Ibnu Rus sekitar abad 15, filsafat Islam di Barat redup. Islam Spanyol, Islam Afrika agak redup. Yang agak cerah filsafat Islam di Timur, Persia, India. Dan itu nanti terkenal dengan aliran iluminasinya. Jadi falsafatul masyrik, kalau istilahnya Ibnu Sina, filsafat timur. Makanya aliran-alirannya ada avesinisme, iluminasionisme, teosofi dan seterusnya. Itu gelombang kedua filsafat Islam. Setelah akhir era iluminasi ini, puncaknya adalah Mula Sadra, umat Islam padam. Padam dalam arti hampir seluruh dunia Islam kemudian dijajah oleh Barat.
Nah, ketika umat Islam dijajah Barat ini, ya bukan berarti terus mati tradisi intelektualnya. Tradisi intelektualnya mengambil wajah yang agak berbeda, yaitu wajah pembaharu, modernis. Tokoh-tokoh seperti Abduh Jamaluddin Afghani, Muhammad Iqbal, dan kawan-kawan. Itu gelombang ketiga di dunia filsafat Islam. Setelah banyak yang merdeka, maka dapat dikatakan yang tadi gelombang pembaharu itu agak mati. Filsafat Islam terpengaruh cara berpikir positivistik saintisme Barat. Konsentrasi hampir seluruh dunia Islam sekitar abad 19, 20, 21 hari ini termasuk di Indonesia adalah konsentrasi dengan model positivisme saintisme. Konsentrasi ke ilmu-ilmu, spesialisasi, biologi, fisika, matematika, yang agama juga fikih. Jadi spesialisasi, keluar dari mainstream tradisi filsafat model-model klasik. Nah, jadi karena hanya dalam tanda petik ikut Barat, maka semacam padam juga di era-era modern. Baru belakangan ada kesadaran baru, ada gelombang baru seiring kalau di Barat munculnya postmodernisme. Maka lahirlah gelombang tradisi filsafat Islam kontemporer. Ya mungkin beberapa namanya pernah kamu dengar: Hasan Hanafi, Muhammad Arkun, Nasr Abu Zaid, Ali Harb, dan macam-macam. Itu orang-orang baru. Pengaruh di Barat postmodernisme melahirkan gelombang reformasi jilid 2. Kalau reformasi jilid pertama kan eranya Muhammad Iqbal dan kawan-kawan sampai hari ini. Nah, itu sejarah ringkasnya filsafat Islam. Nanti pelan-pelan kita jelajahi mulai dari yang peripatetik, iluminatif, modern, sampai nanti belakang kontemporer. Tidak tahu sampai kapan ngajinya. Mungkin sampai kamu lulus S3 belum selesai ngajinya. Karena ini panjang. Oke, ini yang juga agak membedakan antara filsafat Islam dengan yang tidak Islam. Jadi dalam Islam bukan tujuan berpikir, tujuan berfilsafat itu bukan menemukan kebenaran atau mencari kebenaran, tapi membenarkan kebenaran. Ini agak khas. Ihqaqul haq wa ibtalul batil. Jadi membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Jadi tidak agresif sifatnya. Bandingkan sama tradisi berpikir Barat, kayak itu kan agak agresif, pokoknya maju terus, pantang mundur, maju tak gentar, membela yang. Oke, jadi ihqaqul haq, arinal haqqo warzuqna tiba'ah. Itu tujuannya filsafat. Ya kan? Makanya kalau mau belajar, doanya kan disuruh baca itu. Wa arinal batila batila. Tunjukkan padaku ya Allah yang benar, tampak benar di mataku. Maka pikiranmu harus jalan. Kalau pikiranmu nggak jalan, yang benar nggak akan tampak benar, yang salah nggak akan tampak salah. Dan itu tugas filsafat. Ihqaqul haq wa ibtalul batil. Tak tambahi satu, itu hukumnya, saya lupa yang ngomong, tapi hukumnya itu sebenarnya fardu kifayah. Sebenarnya setiap orang itu berfilsafat. Cuma yang mendalami filsafat secara radikal termasuk seperti ini, itu ya tidak harus semuanya. Makanya filsafat itu elit, orang tertentu aja. Ya kalian ini sebenarnya elit. Ya untuk tidak aneh, istilahnya kan elit atau aneh kan gitu. Atau limited edition lah pokoknya. Jadi khas. Kalau bahasa agamanya kan fardu kifayah. Ya ndak harus kabeh dadi kiai, ndak harus semua jadi filosof. Ada kapasitasnya. Nanti kalau ketemu Ibnu Rus akan diperlihatkan bagaimana manusia itu ada stratanya, termasuk khitabnya Al-Quran. Ada stratanya, nanti kemana arahnya, kemana tujuannya.
Kalau dalam Al-Quran, pencarian filosofis itu biasanya analoginya yang paling jelas adalah Nabi Ibrahim. Pertama, ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan dengan akalnya, lihat bintang, lihat bulan, lihat matahari. Dan yang terakhir ketika Nabi Ibrahim ngetes Allah. Kan ngetes kan. Jadi ketika tidak percaya, ini orang tinggal tulang masa bisa hidup lagi, kan itu ngetes. Terus Gusti Allah agak manggil, lu apa kamu nggak percaya? Ya percaya sih percaya, tapi kan buktinya mana, kan gitu. Kan terus Nabi Ibrahim disuruh nyembelih burung, terus disuruh dipisah-pisah di 4 buah gunung. Terus setelah itu disuruh manggil dan gabung lagi, datang lagi. Oh, kelihatan sekarang buktinya, berarti aku percaya. Nah, aktivitas seperti ini kan namanya aktivitas filosofis. Tidak ujuk-ujuk. Meskipun sama Allah aja Nabi Ibrahim berani komplain. Tuh loh, ditanya apa ya sih begitu. Terus akalnya digunakan, nyari bukti-bukti. Oke, itu tujuannya. Kenapa dulu filsafat Islam itu sukses? Yang pertama, ini sebenarnya tak kasih kata-kata dulu sukses, sebenarnya ini prasyaratnya. Kita bisa bangkit lagi di dunia Islam. Yang pertama, ingat-ingatlah bahwa agama nyuruh kita untuk berpikir mendalam. Ada puluhan ayat dalam Al-Quran yang menegaskan afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala, dan seterusnya. Yang kayak gini banyak. Yang kedua, masyarakat harus mengapresiasi. Tidak ada friksi, tidak ada anti kalau itu dunia ilmu. Dan yang ketiga, pemerintah. Jadi umat Islam bisa bangkit lagi seperti dulu, peradaban intelektualnya ke era keemasan lagi. Yang pertama, kalau ada kesadaran saintifik, kesadaran rasional, kesadaran filosofis. Yang ketiga, kalau lingkungan masyarakatnya mendukung peradaban ilmiah. Kalau enggak akan jalan tetap. Kalau masyarakatnya pragmatis, ekonomis, enggak akan bisa lahir. Dan yang ketiga, pemerintahnya mendukung. Prasyaratnya dan dulu terpenuhi semua, khususnya zaman Abbasiyah Al-Ma'mun. Masyarakatnya mendukung, rajanya, sultannya jadi fasilitator, dan pintu dunia ilmiah dibuka lebar-lebar. Ini hasil inventarisir. Ini nanti kamu baca sendiri ya, gimana kerja kerasnya para ulama, para filosof muslim zaman dulu. Tak identifikasi ada sekitar berapa itu, 10-an lebih, 12. Kadang memburu manuskrip, menerjemahkan, membuat syarah. Kalau di Islam itu, kitab itu tidak cukup orang bikin buku. Setelah orang nulis buku, terus dikasih syarah. Di atas syarah masih ada lagi apa? Hasyiah. Jadi tafsir terhadap tafsir. Di atas hasyiah masih ada lagi taklik. Oh, dahsyat itu kan. Hari ini kan kamu nggak punya tradisi seperti itu. Kalau zaman dulu nggak cukup satu kitab, matan, syarah, hasyiah, taklik. Sudah, matannya segini, syarahnya bisa segini, terus ya kan, dimulai yang paling dasar itu. Oke, menulis karya yang orisinal, menyalin buku. Jangan salah, zaman itu belum ada mesin cetak, maka buku ditulis tangan. Bayangkan capeknya. Mesin cetak itu kan belakangan. Dengan kondisi seperti itu, Ghazali bisa nulis ratusan buku. Itu kalau tangannya nggak capek. Belajarnya kapan? Apanya kapan? Makannya kapan? Jalan-jalannya kapan? Nyantainya kapan? Susah itu kan. Istrinya sama anaknya apa nggak diopeni dan itu. Tapi bisa ternyata orang dulu. Kamu yang disuruh belajar dikit aja, wah sibuk pak, nggak ada waktunya pak. Orang zaman dulu itu dahsyat luar biasa, karyanya tebal-tebal dan bisa
Mungkin karena kita terlalu manja ya, disuruh apa sidik, wah tugas terus Pak dosen ini. Kita kan ya dari dosen yang lain banyak tugasnya. Iyalah, sing waras ngalah. Oke. Kemudian rihlah, jangan salah. Mereka itu kalau ada, ini kok meragukan ya, tidak segan-segan melakukan rihlah ilmiah. Hanya demi satu hadis bisa perjalanan berbulan-bulan untuk ngecek validitasnya. Kholwat itu ya menyepi sebentar untuk pendalaman keilmuan. Diskusi itu pasti, karena zaman itu kan para ilmuwan biasanya dikumpulkan di istana dan lain sebagainya. Tak sebut ini untuk bikin kita sadar bahwa pantas sampai hari ini kita susah bangkit lagi. Kenapa? Budaya ini hilang semua dari tradisi kita. Jadi kalau kamu punya cerita Islam merebut kembali peradaban, ya hidupkan lagi itu. Atmosfer akademik semacam ini sudah hilang di dunia Islam. Meskipun fasilitas semakin gampang. Kitab dulu nyarinya susah payah, sekarang kamu tinggal ngopi sak CD bisa dapat ribuan kitab. Maktabah Samilah itu kamu ya. Kamu capek-capek ngopi ya ora pernah diwaca mesti. Nyarinya aja rebutan-rebutan begitu dapat, nah, dilihat aja enggak. Gitu aja kalau fontnya rusak, wah ini fontnya nggak kebaca, rusak, kamu pontang-panting ke servisan. Padahal ketika sudah beres juga nggak dibaca. Buat apa? Iyalah. Oke, terakhir kita lihat ya kekhasan filsafat Islam. Ada beda antara era klasik sama era kontemporer. Kalau klasik berhadapan, karena Islam berhadapan dengan teks juga, nggak boleh kan Islam itu bertabrakan dengan Quran dan hadis. Ketemu filsafat Yunani juga, tapi jangan lupa juga ketemu dengan realitas-realitas kontekstual yang lain, budaya-budaya yang lain. Jadi Islam berhadapan dengan tiga hal itu. Nah, untuk dunia filsafat dari teks biasanya diambil tiga hal, istilah-istilah teknisnya tentang Tuhan, surga, neraka. Itu kan istilah-istilah teknis. Yang kedua inspirasi tentang kenapa. Jadi inspirasi itu kan bukan pemikiran, tapi gara-gara dari teks itu terinspirasi untuk berpikir apa. Itu inspirasi. Dan yang ketiga konfirmasi. Konfirmasi ini terakhir. Kalau filosofnya sudah menemukan teori, terus di cross check ke Quran, ke hadis, no kan bener kan, tidak bertentangan, itu konfirmasi. Sementara dari Yunani, ini karena era klasik, yang terjadi penerjemahan besar-besaran. Dari penerjemahan itu diserap dua hal, cara berpikir filosofis dan isu-isu filosofis dari Yunani. Terus sementara yang dari realitas kontekstual ketemu asimilasi, akulturasi dari Persia, dari Roma, dari itu. Dan mix dari tiga hal itu, penerjemahan dari Yunani, inspirasi dari Quran, dan asimilasi dari budaya lain, lahirlah filsafat Islam klasik. Jadi kalau ada yang tanya di mana originalitasnya, peradaban filsafat yang lain pasti tidak seperti ini polanya, khususnya ada nuansa teksnya. Kalau yang kontemporer itu polanya seperti ini, ya kan? Kontemporer sudah hari ini seperti tak bilang tadi, khususnya orang-orang baru, Hasan Hanafi dan kawan-kawan, yang dihadapi dua hal tetap sama, teks dengan realitas kontekstual. Tapi kan sudah tidak fokus ke Yunani lagi. Mereka adalah orang yang menguasai berbagai disiplin kefilsafatan, punya nalar kefilsafatan yang khas. Nah, dari situ nanti, dari kemampuan kefilsafatan mereka, biasanya dari filsafat jadi metodologi, jadi kacamatanya. Sementara dari teks Al-Quran, dari situ diambil nilai-nilai dasarnya yang universal
untuk jadi worldview, untuk jadi pondasi. Jadi diperas dari sana, diambil nilainya, diambil substansinya. Kemudian dari realitas itu ya melahirkan problem. Beda sama yang klasik, problem itu dari teks, dari teori. Problemnya agak melangit. Tapi kalau kontemporer, problemnya munculnya dari realitas. Jadi metodologi yang filosofis dan problem-problem realitas dengan didasari oleh paradigma teks, lahirlah filsafat Islam kontemporer. Itu bedanya sama klasik. Itu kalau yang filsafat. Kalau ilmu kalam agak beda. Yang teologikal loh ya, yang filsafat Islam yang dalam genre teologis yang kita sebut ilmu kalam. Kalau ilmu kalam tidak jejer tiga seperti di atas, karena kalam ini isinya adalah komitmen, kepatuhan, maka yang paling atas adalah kepatuhan pemahaman terhadap teks, otoritas, Quran, Sunnah, Quran, hadis. Dari teks akan diambil dua hal, isu-isu utama dan metode. Dari isu-isu utama dan metode, dari situ lahir aliran-aliran. Dan aliran-aliran itu pada saatnya nanti akan ketemu dengan tantangannya realitas. Garis kiri dan kanan itu, kalau ilmu kalam klasik, tantangan realitas itu harus dinaikkan lagi ke atas, dicari jawabannya dalam teks. Kalau ilmu kalam yang kontemporer, tantangan realitas itu harus didialogkan ke atas. Jadi dialogis. Kalau yang klasik itu tidak dialogis, tapi sifatnya otoritatif. Itu bedanya klasik sama kontemporer. Dan terakhir, bisa dibaca ya. Jadi itu yang saya sebut tadi pengaruh dalam filsafat Islam. Pengaruh mempengaruhi Cina, Hindu, tradisi Semitik, Mesir kuno, yang itu nanti melahirkan Persia. Dari Persia diwarisi oleh Romawi dan Yunani. Dari Romawi dan Yunani akan masuk ke dunia filsafat Islam, dan oleh filsafat Islam diwarisi lagi oleh Barat. Dan seperti itu pengaruh mempengaruhi dalam dunia filsafat Islam. Jadi sumbernya nggak satu, ya sumbernya banyak. Wong memang peradaban itu kan selalu dialektis. Kalau kamu ditanya budaya Indonesia, itu ya nggak ada budaya Indonesia, itu hasil mix dari apa yang ada di situ. Dialektika peradaban, mungkin ada pengaruh Melayu, mungkin ada pengaruh Cina, ada pengaruh India yang kita nggak sadar. Dan itulah peradaban. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Prawacana. Yes, malam ini visinya pokoknya, oh itu loh filsafat Islam itu. Arahnya ke sana. Dan minggu depan kita akan menjelajahi sejarahnya, dimulai dari tokoh-tokohnya, mulai Al-Kindi, terus nanti mungkin Al-Farabi, Ibnu Sina, dan seterusnya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada komen. Ya, untuk pengantar-pengantar bisalah kamu baca buku-buku pengantar filsafat Islam. Yang ada di buku saya hindari untuk saya masukkan ke sini, karena kamu tinggal baca aja di buku banyak. Definisi filsafat Islam itu neng buku oke, jadi nggak usah tak sebutkan di sini. Saya hanya ingin ngomong ontologinya biar kamu ngerti positioningnya filsafat Islam itu ada di mana dalam kajian-kajian akademik. Oke ya, alhamdulillah nggak ada yang tanya. Saya harus agak cepat karena ninggal tamu. Saya
akhiri sekian. Insya Allah kita akan ketemu Al-Kindi minggu depan. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.